Yo, gimana? Udah mulai investasi? Kalau belum, ya nggak apa-apa. Karena di video sebelum ini gue juga ngebahas kenapa kita tuh sebenarnya nggak perlu investasi. Tapi kalau misalnya kalian tuh kekeh, gue tetap mau investasi nih, Will. Oke? Gue punya dua alternatif sekarang. Kalian bisa masuk investasi ke saham atau reksadana saham. Tapi pilih yang mana ya? Mana yang lebih cocok buat gue ambil? Dan di video kali ini gue mau ngebahas apa perbedaannya dan mana yang harus kalian pilih. Stay tune. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di channel ini gue membahas bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, dari bisnis online, ataupun dari trading di capital market. Semuanya gue bahas di sini. Jadi buat kalian yang merasa cocok dan butuh informasi seperti ini, silahkan di subscribe aja karena semuanya gratis. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan baterainya habis, kita cas dulu. Oke, lanjut. Sebenarnya buat teman-teman yang baru mau masuk dunia investasi, kayaknya pasti bingung ya. Apakah gue mesti ngambil saham atau reksadana saham? Mesti pilih yang mana dong? Di awal-awal gue juga bingung gitu. Karena bingung. Apa sih bedanya reksadana dan apa bedanya saham gitu. Karena kalau misalnya kita bedah, reksadana juga punya berbagai macam bentuk dan format produk ya. Jadi pilihannya banyak, nggak cuma ngomongin reksadana saham, tapi ada juga reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan berbagai macam lainnya lagi dengan profil risiko yang berbeda-beda. Tapi sekarang kita mau khusus bahas apa bedanya saham dan reksadana saham. Dan mana yang sebenarnya harus kita pilih nih sebagai investor pemula. Nah, kita akan bahas dari berbagai aspek. Pertama dari sisi produknya, apa sih bedanya? Resikonya seperti apa sih? Tantangannya tuh apa aja ketika kita milih saham atau kita milih reksadana saham? Yang paling penting adalah returnnya seperti apa? Dan yang terakhir adalah produk itu buat orang yang seperti apa? Supaya kita nggak salah milih dan kita tetap bisa menghasilkan investasi yang cuan. Lanjut, pertama, dari sisi produk. Sebelum kita mulai, kita pelajari dulu apa sih pengertian reksadana. Kalau misalnya lihat di sini, reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal. Di mana di sini ada saham, ada obligasi, ada pasar uang, atau efek sekuritis lainnya lagi. Jadi kalau misalnya kita pahami definisinya, reksadana itu pasti akan menjadi sekumpulan produk yang dikelola oleh orang lain, bukan kita. Sedangkan kalau kita ngomongin saham, itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi beda ya, kalau kita ngomong reksadana, itu adalah kumpulan, kalau saham itu berarti cuma satu instrumennya aja. Berarti kalau kita ngomongin tentang produknya, berarti saham itu ya spesifik ke satu emiten atau satu kepemilikan sebuah perusahaan. Sedangkan reksadana nanti akan ada komposisinya. Nah, di reksadana saham, pasti mayoritas komposisi produknya akan dipenuhi dengan equity atau pasar saham. Dimana biasanya 80% itu akan diisi dengan portfolio saham, sedangkan 20%-nya lagi akan menjadi campuran antara obligasi ataupun juga pasar uang. Dan ini nanti disesuaikan dengan produk reksadana saham masing-masing dari setiap manajer investasi yang mengeluarkan produknya. Alhasil, dengan adanya diversifikasi produk ini, lebih memberikan kenyamanan atau keamanan buat kalian yang mungkin ngerasa kalau misalnya saham itu terlalu fluktuatif dan juga memberikan resiko yang terlalu besar. Jadi reksadana itu akan mempunyai tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan ketika kalian langsung berinvestasi ke saham langsung ya. Karena ada adjustment and balancing di antara naik turunnya saham dan juga ada pasar uang dan juga ada obligasi yang relatively stabil dan aman. Oke, setelah kita tahu tadi resikonya seperti apa, produknya seperti apa, akan masuk ke dalam challenge-nya. Karena dengan mengetahui challenge ini, harusnya kalian juga bisa dapat gambaran kira-kira mesti masuk yang mana nih. Pertama, gue akan bahas dari sisi kalau kalian berinvestasi saham. Challenge-nya adalah satu, kalian harus melakukan analisa kalian sendiri. Karena tidak ada yang membantu, semua keputusan itu dilakukan oleh kalian sendiri. Mana perusahaan yang menurut kalian itu cocok dan bagus untuk kalian investasikan, harus kalian lakukan analisa sendiri. Analisanya macam-macam ya. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Analisa fundamental ini bisa mencakup tentang makroekonomi seperti apa hingga ke performa perusahaannya. Sedangkan untuk teknikal, kalian bisa menentukan kapan harus masuk, kapan harus keluar. Dan untuk mempelajari itu semua, pasti kalian membutuhkan dedikasi waktu untuk mempelajarinya. Tapi kalau misalnya saya nggak punya waktu untuk belajar, gimana dong? Nah, itulah di situ ada peran reksadana. Di mana tadi sempat gue bilang, dana kalian itu dikelola oleh manajer investasi. Di mana mereka itu adalah seorang expert yang tugasnya itu ya mengelola dana investasi dalam bentuk produk reksadana tersebut. Jadi yang kalian lakukan adalah tinggal milih
produk reksadana mana yang tepat untuk kalian, yang sesuai dengan profil resiko kalian, dan durasinya juga sesuai dengan perencanaan investasi kalian. Tentang perencanaan investasi ini udah gue bahas di video ini ya, jadi kalian bisa tonton ulang lagi gimana cara kalian mulai investasi supaya tidak buntung. Jadi di reksadana, kalian itu tinggal top up dan tinggal duduk tenang aja. Karena ada manajer investasi yang membantu kalian untuk mengolah investasinya supaya bisa sesuai dengan prospektus yang ditawarkan di prospektus sheet-nya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang returnnya nih. Karena ini yang akan menjadi bagian dari tujuan kita dong. Kita membeli investasi karena kita mau mendapatkan keuntungan. Of course, kalau misalnya kita ngomong di saham, keuntungannya pasti akan lebih besar. Karena setiap performa perusahaan itu langsung profitability-nya masuk ke kita. Sedangkan kalau di reksadana, tadi kita udah ngomongin bahwa ada beberapa instrumen yang dikombinasikan dalam satu produk reksadana. Jadi secara otomatis kalau misalnya kita ngomongin resikonya juga terdiversifikasi, resiko dan return itu pasti berbanding lurus. Oleh karena itu, returnnya juga pasti akan berbanding lurus. Ketika pasar saham lagi jelek, lagi anjlok, minus 5% gitu ya. Tapi obligasi dan pasar uang itu tetap konstan di angka mungkin 5%, 6% kayak gitu. Akan ada adjustment di sana sehingga total average dari performance-nya akan tetap bisa dijaga. Dan itu yang menjadi keuntungan reksadana. Tapi otomatis return-nya juga pasti akan lebih rendah dibandingkan dari performa saham itu sendiri. Tetapi nggak semua orang kan dia itu suka dengan volatilitas dan return yang tinggi. Karena kita harus selalu ingat bahwa return dan resiko itu pasti berbanding lurus. Semakin tinggi returnnya, semakin tinggi juga resikonya. Jadi, jangan tergiur sama return yang tinggi kalau misalnya profil resiko kalian tidak setinggi itu juga. Oke, untuk bisa memperjelas, gue akan buka satu contoh ya. Bagaimana kita bisa mempelajari performa dari sebuah reksadana saham. Oke, di sini gue akan coba mensimulasikan dengan One Mobile by OCBC ya. Jadi buat kalian yang mempunyai rekening OCBC, kalian bisa gunakan referral link gue di sini karena bisa dapat cashback up to 1 juta guys. Jadi jangan sampai lewatkan bonus gratis ini. Oke, kita akan masuk ke dalam tab investment. Di sini kalian bisa cek namanya mutual funds. Karena mutual funds itu bahasa Inggris dari reksadana. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, di sini kalian bisa milih namanya equity fund, oke? Di sini kita bisa melihat performa per tahun dari setiap produk-produk yang ada. Wah, di sini ada yang menarik nih, Manulife Greater Indonesia Fund. Kita coba cek ya. Kalau misalnya kita lihat ada simulasi return per harinya, ada per week, ada per bulan, sampai ada per tahun. Dimana semakin panjang durasi kita berinvestasi, akan semakin besar juga returnnya. Karena simpelnya, saham dan reksadana pasar saham memang tujuannya itu untuk jangka panjang. Jadi semakin lama kita menabung, semakin besar juga return on investment yang akan kita dapatkan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa assets allocation-nya di sini adalah 78,69 itu ada di saham. Dan money market pasar uang itu menjadi sisa aset allocation yang digunakan di Manulife Greater Indonesia Fund ini. Fun fact sheet. Nah, di fun fact sheet ini sebenarnya di mana kita bisa ngelihat sebenarnya total equity saham-saham yang dibeli itu ada apa aja sih? Kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada Astra Internasional, ada BCA, ada Bank Jago, Arto, ada Bank Mandiri, ada BRI, kemudian ada MMX, ada MCAS, ada MDK, Telkom, dan juga Tebik. Sebenarnya secara nggak langsung kita bisa melihat bahwa performa dari reksadananya akan sangat bergantung dengan performa 10 saham ini. Dan nanti tugas dari manajer investasinya adalah bagaimana menjaga supaya performanya itu tetap positif dan menghasilkan imbal balik yang baik buat kita semua sebagai investor. Dan di sini kita juga bisa ngelihat ya guys, kinerja sejak produk ini diluncurkan. Dimana kalau misalnya kita lihat, yang warna hijau itu adalah performa dari reksadananya. Dan itu sangat tinggi, sangat bagus sekali ya. Hampir rata-rata tuh 40% paling tinggi. Jadi poin-poin ini yang bisa menjadi pertimbangan kalian untuk memilih sebuah produk reksadana untuk kalian investasikan. Oke, sedikit tips buat kalian yang wah kayaknya saya mau berinvestasi saham sendiri aja deh. Jadi kalian tuh bisa mengambil 10 referensi saham tersebut, lalu bisa kalian bagi rata atau bagi sesuai proporsi dari jumlah aset yang mau kalian investasikan. Kalau misalnya kalian nggak mau ngambil reksadananya ya. Paling nggak dengan adanya 10 referensi itu bisa menjadi starting point yang bagus dong untuk kalian bisa nanti menganalisa lagi. Of course return yang akan dapatkan bisa jadi lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh reksadana tersebut. Jadi kesimpulannya, saya harus beli saham sendiri atau beli reksadana saham aja?
balik lagi ke profil resiko kalian masing-masing. Karena setiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda dan itu nggak bisa disamaratakan. Kalian harus paham dulu sebenarnya apa yang menjadi prioritas kalian. Dari durasi investasi, kemudian profil resiko, dan kesediaan waktu kalian. Karena namanya investasi itu harus selalu dimulai dengan investasi kepala. Dengan kalian memahami produk apa yang kalian beli, itu akan menghasilkan investasi yang berujung positif. Kalau kalian masih cuma ikut-ikutan aja, ya pada akhirnya kalau rugi juga itu adalah konsekuensi yang harus kalian terima. Buat kalian yang tertarik untuk mencoba investasi reksadana saham, kalian bisa menggunakan kode referral gue untuk membuka rekening di OCBC NISP. Dan ada cashback up to 1 juta untuk kalian gunakan. Dan itu lumayan banget. Sekarang kalian komentar ya, kalian tuh tipe yang beli saham sendiri atau lebih milih reksadana saham aja. Dan segini aja video gue kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang pertanyaan kalian. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jangan lupa di-share ke mereka yang membutuhkan. Bye-bye!